Ada seekor rusa yang perlahan-lahan mendekati sungai. Sekalipun di sungai itu ada buaya yang lapar, ada singa dan harimau yang sedang mencari mangsa. Tetapi rusa membutuhkan air, seperti yang dikatakan Daud bin Isai dalam kitab Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Dalam keadaan dan situasi seperti sekarang, apakah engkau masih merindukan Tuhan mengisi setiap aspek hidup kita? Dalam suka, duka, tantangan, pergumulan, kegagalan, keberhasilan. Biarlah hati kita tetap merindukan Tuhan yang adalah sumber berkat. Berkat yang indah dari hubungan kita manusia dengan Allah, itulah yang menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berarti.
kita diciptakan menurut gambar sehingga kita serupa dengan Dia. Hidup ini adalah buatan tangan Allah yang Maha Kuasa. Kita adalah mahakarya. Sebab itu kita jangan sia-siakan kehidupan yang Allah telah berikan dalam kehidupan kita. Kita berharga, mulia di hadapan hadirat Tuhan. Hanya dekat dengan Dia. Kita tenang, menikmati hadirat Tuhan, menikmati berkat-berkatnya, berkat-berkat jasmani dan berkat-berkat rohani. Haleluya, puji Tuhan. Menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara Voice of Nafiri, di mana kita akan diberkati oleh Tuhan lewat pujian penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita nikmati bersama saat ini. Mari kita membuka hati kita, berikan yang terbaik buat Tuhan, berikan pujian penyembahan yang terbaik untuk Tuhan, agar supaya berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita menyembah memuliakan Tuhan, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk kebaikan-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kalau lagi kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini Tuhan Yesus, rindulah hati kami memberikan yang terbaik buat Engkau dalam pujian penyembahan kami kepadamu. Layakkan seluruh kehidupan kami semua yang ada, yang menikmati dan mengikuti ibadah pada saat ini Tuhan, agar supaya semua yang kami lakukan menjadi berkat buat kehidupan kami, mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa yang baik, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami buka ibadah kami pada saat ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saat kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau bawa pujian dan syukur kita hanya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang luar biasa. Terima kasih untuk keajaiban-Mu dalam hidup kami sampai saat ini Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Inilah yang kami persembahkan Tuhan. Haleluya. Korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban
hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Haleluya. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya. Tuhan, Engkau baik Tuhan. Kami naikkan korban syukur Tuhan. Kami naikkan korban syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gloria. Haleluya. 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 Tuhan, terima kasih Tuhan. Mengapa kami bersyukur? Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Engkau luar biasa. Engkau hebat Tuhan. Kami bangga punya Tuhan. Kau Allah yang setia. Kau Allah yang mulia. Haleluya. Gloria. Haleluya. 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 Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. 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 Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Selamanya ku bawa korban
Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan. Kita akan berglori bagi Tuhan. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Ku masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, amin. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Haleluya. Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, giranglah, haleluya, puji Tuhan. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, amin. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita undang Yesus masuk dalam hati kita, agar supaya firman Tuhan dapat bertumbuh, bahkan berbuah untuk kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari masuk ya Tuhan, masuk dalam hati kami, agar supaya Roh-Mu bekerja dalam hidup kami. Yesus. Amin, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari
masuk Tuhan, mari masuk, amin. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Mari masuk Tuhan, oh mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih nyatakan dalam setiap hidup kami. Sepanjang hari Tuhan dalam berbagai aktivitas yang kami telah lakukan, Engkau Tuhan telah menolong, menjaga kehidupan kami, sehingga kami boleh ada lagi sampai pada saat malam hari ini. Di mana Tuhan di malam hari ini kami datang lagi bersekutu, berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya setiap pujian dan penyembahan yang telah naik di hadapan Tuhan, semua boleh menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati akan Engkau Bapa di surga. Dan tiba saatnya kami akan diisi dengan kebenaran firman-Mu. Yang firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Firman-Mu adalah pedoman dalam setiap kehidupan kami untuk kami menjalankan setiap hari demi hari dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, hamba-Mu yang telah Engkau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Tuhan kiranya mengurapi, biarlah hikmat marifat daripada Tuhan, urapan Roh Kudus, terus Engkau tambahkan di tengah-tengah kehidupannya, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, berikan kami telinga seorang hamba, hati seorang murid ya Tuhan, agar kami dapat mengerti setiap kebenaran firman yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saat yang indah kembali kita boleh berjumpa pada saat ini lewat acara yang saya percaya acara ini senantiasa memberkati kehidupan saya dan saudara, acara Voice of Nafiri. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan melihat satu kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam buku Roma pasal yang ke-14. Buku Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Buku Roma sekali lagi pasal yang ke-14 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Bunyi firman Allah. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Puji Tuhan. Sudah dikasih dan diberkati oleh Tuhan, firman Allah yang kita dengar pada saat ini dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 dengan judul tema yang saya angkat pada saat ini tentang melayani. Betapa indahnya kalau kita bisa melayani Tuhan. Satu hal yang mulia kalau saya dan saudara bisa terlibat di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Sebab apa?
Karena Alkitab sendiri memberikan jaminan dalam kehidupan kita di sana. Di ayat yang ke-18 dituliskan di sana bahwa kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan di sana. Bahwa saudara akan dihormati oleh manusia di sana. Tetapi untuk kita bisa mendapatkan perkenanan Tuhan di sana, untuk kita bisa dihormati oleh manusia di sana, di dalam kita terlibat dalam satu pelayanan, saudara berkati oleh Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan saudara, atau apapun yang menjadi kerinduan saudara, di dalam Anda mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Kalau kita melihat firman Allah pada saat ini saudara diberkati oleh Tuhan, ada 3 hal yang kita pelajari di dalam Roma pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 ini. Untuk supaya bagaimana kita bisa menjadi pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk bagaimana kita menjadi pelayan Tuhan yang dihormati oleh manusia. Sebab tidak ada hal yang lebih indah selain kita ada di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan. Sebab melayani Tuhan itu adalah suatu hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Tidak bisa diukur dengan finansial. Dengan apapun yang kita miliki di dalam dunia ini sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang indah yang akan kita dapatkan di sana. Bahkan luar biasa firman Allah menjamin atas kehidupan kita bahwa kita akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan, kita akan mendapatkan penghargaan manusia. Tetapi terlebih dahulu yang akan kita perhatikan pada saat ini, bagaimana supaya pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Sebagaimana konteks firman Allah yang kita lihat bersama pada saat ini. Yang pertama sudah diberkati oleh Tuhan, supaya pelayanan kita itu dikenan oleh Tuhan. Supaya pelayanan kita itu dihargai oleh Tuhan. Supaya pelayanan kita itu bisa mendapatkan penghormatan dari manusia. Sekalipun pada dasarnya kita tidak berharap untuk mendapatkan penghormatan dari manusia sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi ini bentuk penghargaan yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Yang pertama sudah diberkati oleh Tuhan. Supaya pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, Alkitab menjelaskan bagi kita pada saat ini sebagaimana konteks di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 bahwa biarlah orientasi pelayanan kita tertuju kepada kerajaan Allah. Sekali lagi, bagaimana pelayanan kita dikenan oleh Tuhan? Alkitab menghimbau, menyatakan kepada kita pada saat ini. Firman Allah menyatakan kepada kita pada saat ini. Biarlah apapun pelayanan yang kita buat, sekecil apapun pelayanan yang kita buat, saudara. Biarlah pelayanan kita itu berorientasi kepada kerajaan Allah. Karena Alkitab sendiri menyampaikan di dalam buku Kolose, apapun yang kita perbuat, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, kata firman Allah. Apapun yang kita buat, lakukanlah itu untuk kerajaan Allah, kata firman Tuhan. Sebab cara ini yang berkenan di hadapan Tuhan, kata firman Allah. Sia-sia kita melakukan segala sesuatu, jika apa yang kita buat selama ini di tengah-tengah pekerjaan Tuhan hanya untuk kepentingan kita pribadi. Hanya untuk kepuasan kita pribadi, saudara diberkati oleh Tuhan. Tetapi biarlah orientasi pelayanan kita, pekerjaan pelayanan yang kita buat, yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita, dimanapun Tuhan membawa hidup kita, biarlah kita senantiasa berorientasi pada kerajaan Allah. Sebab di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama di sana, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama, kita lihat saudara, Matius pasal yang ke-6, firman Allah mengingatkan kepada kita. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang pertama, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara diberkati Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang maha tahu. Dia Tuhan yang melihat apa yang tidak bisa nampak menurut pandangan jasmani kita, mata jasmani kita. Dan Dia Allah omnipresent, Dia Tuhan yang maha hadir.
Dia Allah yang tahu betul, saudara. Manusia melihat apa yang nampak, kata firman Allah. Tetapi Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Apa betul kita melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh ketulusan, dengan penuh keikhlasan. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Karena itu firman Allah menjamin sendiri. Perhatikan mereka yang tulus, kata firman Allah. Ada masa depan bagi hidup mereka. Ada masa depan bagi keluarga mereka. Ada masa depan bagi usaha mereka, saudara. Itu janji firman Tuhan. Itu jaminan firman Allah. Asalkan apa yang kita lakukan itu bukan kembali kepada diri kita sendiri, tetapi semua semata-mata tertuju untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Orientasi kita adalah untuk kerajaan Allah, saudara, diberkati oleh Tuhan. Sebab manakala Tuhan yang kita tinggikan, manakala Tuhan yang kita besarkan, saudara, maka Dia sendiri yang akan menarik banyak orang. Dia sendiri yang akan bekerja atas kehidupan kita, atas usaha kita, saudara. Apapun rencana kita, saudara, Dia sendiri yang akan bekerja. Sebab kita manusia itu penuh dengan keterbatasan. Oleh sebab itu, saudara, biarlah orientasi pelayanan kita, pekerjaan kita di dalam Tuhan itu senantiasa berorientasi pada kerajaan Allah. Sehingga manakala orientasi pelayanan kita tertuju kepada Tuhan, maka di dalam Lukas 17 ayat yang ke-10, kalau orientasi kita tertuju kepada kerajaan Allah, maka perkataan kita sebagai orang yang dipercayakan oleh Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, ini kita lihat perkataan kita di sana. Dalam Injil Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikianlah juga kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Puji nama Tuhan. Kenapa? Karena hidup ini hanyalah kepercayaan, saudara. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita buat, itu hanya bentuk kepercayaan Tuhan atas kehidupan kita. Kita tidak perlu berbangga diri, saudara, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita punya. Sekalipun mungkin kita pintar di dalam berbicara, kita pintar dalam bercakap, saudara. Tetapi itu semua apa yang kita miliki itu hanya karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Dan Tuhan melihat apa yang ada di dalam hati kita. Tuhan mengenal persis kehidupan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita, saudara. Tuhan tahu seberapa jauh kekuatan kita. Asalkan apa yang kita buat itu benar-benar untuk kemuliaan nama Tuhan, maka di sana ada upah yang menanti atas hidup kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, bagaimana supaya pelayanan kita, apa yang kita buat selama ini berkenan di hadapan Tuhan, bisa menarik perhatian Tuhan, bisa mendapatkan penghargaan dari sorga, saudara. Yang kedua, di dalam kita melayani Tuhan, hendaklah, kata firman Allah, dalam kita melayani Tuhan, janganlah pekerjaan apa yang kita buat itu berfokus untuk diri kita sendiri. Janganlah berfokus untuk kebutuhan jasmani kita, untuk kebutuhan lahiriah kita, saudara. Dia Tuhan gembala kita yang baik, Dia majikan kita, saudara. Dia sumber segala sumber berkat dalam kehidupan kita. Dia tahu, saudara, setiap jerih lelah kita, setiap usaha kita di dalam Tuhan itu Dia Allah yang maha tahu. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam firman Allah dalam buku Korintus, dia katakan di sana bahwa segala jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang setia, Dia Allah yang tidak pernah berhutang atas kehidupan kita. Dalam setiap jerih lelah kita di dalam Tuhan itu senantiasa diperhitungkan di dalam Tuhan. Sekecil apapun, saudara, pelayanan saudara, sekecil apapun pemberian kita, sekecil apapun korban kita di dalam Tuhan, itu ditilik oleh Tuhan. Dan Tuhan, kata firman Allah, Dia tidak pernah tanggung-tanggung untuk membalas berkat-Nya atas kehidupan saya dan saudara. Dia tidak pernah menahan kebaikan atas kehidupan kita, kata firman Allah.
Apapun yang kita kerjakan di dalam Tuhan, sekali lagi Paulus mengatakan segala jerih lelah kita, segala kelelahan kita di dalam Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Asalkan di dalam kita melayani Tuhan, jangan sampai kita mengambil keuntungan di sana. Itu maksud firman Allah. Jangan sampai kita mengambil keuntungan di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Sebab Dia Tuhan gembala kita yang baik. Dia Tuhan majikan kita yang baik, saudara. Dia selalu menyatakan berkat-Nya atas kehidupan kita. Asalkan betul-betul kita memberi diri yang dengan baik. Kita betul-betul memberi diri, saudara. Dengan sukarela kita betul-betul memberi diri dengan ketulusan, kata firman Tuhan. Maka Dia sumber berkat atas hidup kita. Dia akan membukakan tingkap-tingkap di langit. Dia akan membukakan pintu-pintu sorga, kata firman Tuhan. Di dalam Dia mencurahkan berkat-Nya atas kehidupan saya dan saudara. Jangan sampai kita mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri, saudara. Jangan sampai kita memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi benar-benar pelayanan kita di dalam Tuhan betul-betul untuk kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Sudah berkati oleh Tuhan. Kita lihat bersama di dalam Roma pasal yang ke-16, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19 di sana. Roma pasal yang ke-16, ayat yang ke-18. Sebab orang-orang yang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya, kata firman Tuhan. Kita lihat lagi sekali lagi, saudara, ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Nah, ayat ini kurang lebih sama, ya. Ayat ini kurang lebih sama di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-18 dengan Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 di sana. Menjelaskan kepada kita bagaimana pelayanan pemberian kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, ya. Nah, Alkitab mengingatkan kepada kita, saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, apapun pelayanan kita, apapun pekerjaan kita yang kita buat bagi Tuhan, ini firman Allah mengingatkan kepada kita, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji nama Tuhan. Benar, saudara, di dalam kita melayani Tuhan, di dalam kita memberi, di dalam kita berkorban, baik itu mungkin secara materi maupun sesuatu yang bersifat lahiriah, saudara. Memang ada hal yang tidak mengenakan. Mungkin kita berhadapan dengan satu situasi dalam kehidupan kita. Di satu situasi kita dituntut untuk harus memberi, untuk harus berkorban, saudara, untuk harus melayani. Tetapi di satu sisi yang lain kita dituntut untuk melihat keadaan yang ada di sekitar kita, sudah diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita lihat firman Allah pada saat ini. Tuhan sendiri menjadi jaminan atas kehidupan kita. Bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, untuk kita bisa melakukan hal seperti ini, sudah diberkati oleh Tuhan, Paulus menyatakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi, dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 di sana, supaya kita bisa mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus, kata Rasul Paulus. Kenapa? Bahwa di dalam kita melayani Tuhan, dalam kita memberi, dalam kita berkorban, firman Allah menyatakan di sana supaya kita sama seperti Kristus. Dengan segala apa yang Dia miliki, saudara, ya. Dia raja di atas segala raja, tetapi dikatakan oleh firman Allah dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-17 di sana, Dia mengosongkan dirinya, kata firman Tuhan, ya. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang manusia, kata firman Allah. Dia merendahkan dirinya, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu, apa maksud pengertian dari firman Allah bagi kita pada saat ini? Supaya bagaimana Tuhan berkenan atas pelayanan kita.
bahwa apa yang kita kerjakan itu dikenan oleh Tuhan, saudara. Jangan kita mengambil keuntungan dari pekerjaan Tuhan. Biarlah kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama seperti Kristus. Kita mengosongkan diri kita, kita merendahkan diri kita. Dan kita percaya, kita tahu, kita yakin kita melayani Tuhan yang hidup, Tuhan yang setia atas hidup kita. Dia tidak akan meninggalkan kita, dia tidak akan membiarkan kita, dan dia tahu segala jerih lelah kita di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, dari Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17, pengertian yang ketiga di dalam kita melayani Tuhan, di sana kita baca di sana ada kata kebenaran. Mari kita melayani di dalam kebenaran, saudara. Kita punya banyak konsep. Saudara punya banyak format di dalam melayani, di dalam Anda ingin memberi, melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetapi itu akan menjadi satu hal yang sia-sia kalau kita melayani tidak di dalam kebenaran. Saya simpulkan begini, saudara. Untuk kita bisa melayani dalam kebenaran, 3 hal yang harus kita perhatikan di sana. Kita melayani dengan kasih, di mana kita melayani tanpa pamrih di sana. Kedua, kita melayani dengan iman. Bahwa kita melakukan, kita percaya bahwa ada upah yang Tuhan sediakan atas kehidupan kita, sebagaimana ayat firman Allah yang saya sudah sampaikan tadi. Melayani dengan kasih yang pertama, melayani dengan iman. Yang ketiga, melayani di dalam kesetiaan. Ya, dalam keadaan apapun, keberadaan apapun hidup kita, saudara, kita tetap bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan, melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pengorbanan kita, pemberian kita, kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan, saudara. Dengan tidak memandang waktu. Sebab Tuhan melimpahkan berkat atas kehidupan saya dan saudara. Tuhan juga tidak memandang musim. Tuhan juga tidak memandang keadaan. Tuhan tidak memandang kondisi. Tuhan tidak memandang bulan, saudara. Ya, setiap waktu, kata firman Allah, berkat Allah senantiasa tercurah atas kehidupan kita. Bahwa kasih setia Tuhan itu tiada berkesudahan atas hidup kita. Dan rahmat Tuhan itu selalu baru, kata firman Allah. Asalkan kita mau melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan penuh kesetiaan. Dan Tuhan yang akan menilik apa yang kita buat selama ini bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini sharing firman Allah yang saya bisa bagi saudara pada saat ini. Biarlah itu boleh menjadi berkat atas kehidupan kita, membawa kita di hari-hari ini untuk lebih baik lagi di dalam Tuhan, di dalam kita memberi kehidupan kita dengan apa yang sudah Tuhan beri atas hidup kita, atas apa yang Tuhan sudah percayakan atas kehidupan kita. Sebab apa yang kita beri bagi Tuhan itu tidak akan pernah lalu dengan percuma, kata firman Allah, tetapi dia akan kembali kepada kita, saudara, menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi satu berkat yang indah atas kehidupan kita. Asalkan kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai di sini firman Allah pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk kasih Allah yang besar atas kehidupan kami. Terima kasih untuk rahmat Tuhan yang selalu baru atas kehidupan kami. Terima kasih untuk kepercayaan demi kepercayaan yang Tuhan sentiasa taruh atas kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini, kami yakin dan percaya ini bentuk kepercayaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih kami boleh mengambil, boleh terlibat di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada. Dimanapun Tuhan
Tuhan membawa kehidupan kami ya Bapa. Untuk kami boleh belajar Tuhan, memberi bagi Tuhan, belajar berkorban bagi Tuhan. Karena kami sudah menerima banyak daripada-Mu ya Tuhan. Dengan apa kami balas segala kebaikan Tuhan, segala cinta Tuhan atas kehidupan kami. Selain kami mau belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan beri atas kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan di dalamnya ada berkat-berkat Allah yang indah, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah siapkan atas kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menolong kami pada saat ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu, biarlah firman-Mu itu tidak lalu dengan percuma, dia boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. Bahkan kami berdoa bila Roh Allah terus memperbaharui roh kami di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen yang taat di dalam Tuhan. Orang-orang Kristen yang setia di dalam Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang serupa dengan gambar-Mu ya Tuhan. Kami boleh berjalan di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Berjalan di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Pribadi-pribadi yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa kami Tuhan yang mengikuti acara Voice of Nafiri pada saat ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya berkat Allah itu menjadi bahagian setiap kami yang ada Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu tidak lalu dengan percuma, tetapi mendapat tempat yang terbaik di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya manakala kami mendengarkan firman Allah, ada berkat-berkat Allah yang luar biasa yang akan Tuhan lepaskan atas kehidupan kami. Ada kekuatan yang baru, ada sukacita iman di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bahkan di dalam firman-Mu ada jalan keluar yang kami dapatkan, ada pertolongan yang kami peroleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Untuk apa yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan lewat firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terus berkarya roh-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, sukacita, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua yang ada, mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, puji Tuhan. Pangeran kaya bagiku, amin. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.